harus menciptakan, sama lah kayak kita sebagai orang tua, anak kita nakal, tak boleh kita pukul, tak boleh. Boleh nggak kita mukul anak kita? Nakal lah anak kita, tak boleh. Tetap cara mendidik itu bukan memukul. Kalau memukul itu mendidik yang salah, dia akan anarkis, akan destruktif nanti ke depan. Jadi dia harus mengajarkan, harus dengan soft mengingatkan anak-anak, tidak bisa dengan dengan kasar, tidak bisa dengan amarah, tidak bisa dengan emosi. Dan banyak tuh, ada sekolah-sekolah yang sibuk anaknya, ada anak siswa-siswa hubungin gurunya, ada tuh ya, kita lihatlah banyak di media sosial kan. Nah, kita cari bagaimana pola yang terbaik mendidik anak-anak supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan sehat, baik, bahwa IQ-nya bagus, IQ-nya bagus, apalagi SQ-nya, akhlak menjadi pekerjaan. Satu tamparan kepada salah satu siswa membuat ribuan siswa itu akan merasa tertakutkan. Tapi satu statement dari pejabat itu bisa membuat ribuan guru jadi merasa tertekan atau lemah dengan keadaan. Gimana pendapat kalian tentang hal ini? Salah satu siswa di Provinsi Banten mengalami satu tamparan kekerasan dikarenakan spontanitas kepada siswa yang telah melakukan tindakan yang tidak wajar atau tidak seharusnya dilakukan oleh seorang siswa, yaitu merokok di dalam ruang jam sekolah. Ini adalah salah satu bentuk spontanitas teguran dari seorang kepala sekolah kepada siswanya. Kalau menurut aku pribadi, pada zamanku waktu sekolah itu kurang lebih 2013-2012, hal yang seperti ini itu sudah biasa, bahkan lebih daripada tamparan. Apa saja bang? Pada saat itu ya, teman saya melakukan tindakan seperti apa yang salah satu murid ini lakukan, yaitu merokok di saat jam sekolah atau ketahuan ngerokok di ruang lingkup sekolah. Hukuman yang seperti apa yang pada saat itu dilakukan ketika penemuan itu secara langsung dengan mata, artinya bukan laporan lagi, tapi seorang guru melihat langsung siswanya. Dan apa yang dilakukan pada saat itu? Dia langsung menamparnya, membuang rokok, dan membawanya ke ruangan BP dan melakukan tindakan hukuman. Apa hukumannya pada saat itu? Sulutru, rokok sulutru. Ya, diisap di dalam mulut, dan dengan tangan di ke belakang di lapangan diperlihatkan di semua siswa. Sebenarnya ini adalah satu tindakan yang memang harus dilakukan agar siswa lain bisa melihat. Ini adalah contoh yang tidak patut seharusnya dicontoh. Kalau menurutku, kalau dengan satu hukuman secara tertulis, ya kan, itu kurang efektif, karena itu bisa jadi dilakukan oleh teman-temannya, ya kan. Walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan, aku juga sering melihat beberapa siswa yang memang beli rokok, yaitu entah di jam waktu pulang sekolah. Itu memang hal yang sering kita lihat.
Tapi ini adalah satu keputusan memang yang harus diambil oleh sikap kepala sekolah terhadap siswa ketika melakukan tindakan yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang siswa. Untuk pendapat teman-teman, dengan viralnya video ini atau dengan viralnya siswa yang ditampar oleh seorang kepala sekolah, ini adalah satu tindakan yang harus teman-teman tanggapi dengan secara dua bola mata. Artinya, kita tidak bisa menyalahkan satu tamparan kepada salah satu siswa dari seorang guru, ya kan? Tapi saya juga tidak membenarkan atas tindakan seorang kepala sekolah terhadap siswanya. Tetapi ketika itu melihat secara kasat mata dan dilakukannya secara spontanitas, maka aku anggap ini hal biasa. Hal biasa. Kalau ditampar secara spontanitas ketika melihat dengan secara kasat mata oleh seorang guru, dilakukannya secara spontanitas, aku katakan itu hal biasa. Teman-teman juga harus bisa memahami ya, dan ini juga satu persoalan ya. Bahkan teman-temannya kurang lebih dari 300 siswa mogok sekolah hanya untuk membela temannya yang salah. Ini juga harus ditindaklanjuti. Pasti ada salah satu oknum atau beberapa oknum yang tidak suka dengan kepala sekolahnya, sehingga ingin menjatuhkan secara tidak langsung dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya dalam hal ini wajib diusut. Nggak mungkin secara spontanitas, ya kan, seorang siswa langsung mogok begitu saja kalau tidak ada satu arahan, instruksi, atau memang yang sudah direncanakan untuk mengambil momen kesempatan dalam situasi ini bisa jadi ini ada satu gerakan yang memang ingin menjatuhkan kepala sekolah untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam hal ini. Ya kan? Harus bisa kita pahami dengan hal ini. Jangan kita dijadikan netizen hanya dijadikan pro dan kontrak atas halnya terjadi seperti ini ya. Semoga kalian bisa melihat dengan dua bola mata, jangan pernah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Artinya jangan hanya melihat kekerasan ya, lihat konsep kekerasannya seperti apa, ya kan. Bisa jadi itu hanya spontanitas, dia lagi gini tampar, dan sekeras-kerasnya tamparan itu ya namanya juga perempuan, tahu sendiri ya kan. Bukannya saya melemahkan perempuan, tapi secara tidak langsung memang fisik perempuan ya seperti itu, tidak mungkin ya. Harus kita bisa mengambil kesimpulan dalam kejadian ini. Oke, tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, thank you, hartun nuhun.